Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut tindak. Pidato ini adalah deklarasi perang terhadap kapitalisme Barat dan Amerika. Karena itu, coba resapi baik-baik agar kamu mengerti apa di balik setiap kebijakan yang ditempuh Prabowo selama 5 tahun ke depan. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Lewat pidato ini juga dan hampir di setiap pidato sebelumnya, Prabowo secara terang-terangan mengakui jati dirinya sebagai seorang sosialis dan secara terbuka mengkritik ekonomi kapitalisme ala Barat dan Amerika. Jujur, saya merinding ya teman-teman, terutama ketika mengingat sejarah bahwa Presiden Bung Karno tumbang dari kekuasaannya justru karena menggaungkan ekonomi sosialisme dalam pemerintahannya. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Tiap panen yang berhasil, harga untuk petani jatuh. Dari dulu. Kenapa? Karena para petani kita, mereka uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah. Nunggu panen, ada keluarganya yang sakit. Nunggu panen, dia harus keluarkan biaya ini, biaya itu. Dia pinjam uang. Dia pinjam uang susah. Di desa nggak ada yang minjemin uang, kecuali rentenir yang bayarnya adalah per hari bunganya. Kemudian datang lagi orang-orang karena tahu para petani susah uang, jauh sebelum panen dia sudah beli dengan harga yang sudah jatuh. Ini turun-temurun. Ini harus kita potong. Dan kita potong harus dengan langkah yang besar. Ada yang bandel-bandel, ya. Ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan. Kita tertibkan. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Jadi saudara-saudara, waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Lo mentang-mentang besar, lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggilingan padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dan saya tidak salah, saya benar. Karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini,
Harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak. Harga 6.500 sudah, Pak. Harga dasar. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Seperti Prabowo, Bung Karno di mana-mana mengkritik ekonomi kapitalis yang disebutnya menghisap rakyat. Namun kini Prabowo justru mengulangi langkah yang sama, langkah yang membuat Bung Karno jatuh. Ia secara terang-terangan menangkap antek-antek kapitalis yang bagaikan vampir penghisap rakyat itu. Prabowo juga memerintahkan dengan tegas Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk memasukkan mereka ke penjara. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Jadi saudara-saudara, bisa bayangkan nggak kalau kita tertibkan ini, kita punya 100 triliun tiap tahun,
5 tahun kita punya 1.000 triliun. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini. Bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita. Jadi saudara-saudara, koperasi ini adalah usaha besar strategis. Waktu dapat laporan-laporan semacam ini, jalan keluarnya apa? Ada yang sarankan saya, Pak, yang ini satu-satunya jalan adalah koperasi. Koperasi itu kemudian muncullah gagasan ini. Akhirnya saya keputuskan, daripada kita bikin 1 koperasi, 5 koperasi, 100 koperasi, kita berani. Kita akan berapa desa di Indonesia? Dapat laporan, Pak. 80 berapa? Mendagri? Berapa desa Mendagri? Berapa? 78.000. Dan kelurahan? Totalnya kelurahan dan desa berapa? 83.000. Oke, kita bikin koperasi di semua desa, di semua kelurahan Indonesia. Saya kumpulkan beberapa menteri, langsung kita putuskan, tunjuk Menko Pangan sebagai ketua Satgas, rencanakan. Saya tanya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oh, bagus, itu jawaban yang saya suka. Tidak bisa. Kalau jawabannya tidak bisa, Pak, waduh, ini gimana ini? Terpaksa reshuffle. Pidato ini adalah deklarasi perang terhadap kapitalisme Barat dan Amerika.